Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Para bapak, para ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana biasa saya akan menyampaikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan subuh kali ini saya akan sampaikan beberapa buah hadis yang akan saya beri judul 5 angan-angan orang yang sudah meninggal dunia. Para bapak, para ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang hidup pasti punya angan-angan. Ada orang yang punya angan-angan ingin kaya raya, kemudian matinya masuk surga. Kecil, foya-foya, muda, kaya raya, kemudian mati masuk surga tanpa hisab lagi. Ini banyak angan-angan orang yang seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Apakah bisa diwujudkan angan-angan ini? Selama masih hidup, insya Allah angan-angan yang seperti ini bisa saja diwujudkan atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang sudah meninggal dunia, apakah angan-angannya bisa diwujudkan, Bapak Ibu sekalian? Ini yang menjadi pertanyaan-pertanyaan kita. Para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, angan-angan orang yang sudah meninggal dunia, yang pertama, orang yang saleh ingin segera dibawa ke kuburannya. Jadi orang-orang yang sudah meninggal dunia, Bapak Ibu sekalian, itu tidak boleh lama-lama nunggu. Begitu dia meninggal dunia pagi misalnya, sore paling tidak sudah dikuburkan. Begitu dia meninggal dunia malam, paling tidak pagi sudah dikuburkan. Tidak boleh lama-lama menunggu ini mayit, ini jenazah, Bapak Ibu sekalian. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 perkara yang tidak boleh ditunda-tunda. Harus segerakan, harus disegerakan ini 3 perkara. Yang pertama, mayit apabila sudah meninggal dunia seseorang, maka harus disegerakan untuk dikuburkan. Maka ketika kita umrah atau haji misalnya, kita akan lihat di Mekah maupun di Madinah, di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi, setelah selesai salat fardu, biasanya Bilal akan menyerukan kepada kita, as-salatu 'alal amwati rahimakumullah. Salat untuk orang yang sudah meninggal dunia. Jadi salat sunnah ba'diyah nanti dulu. Salat jenazah dulu yang didahulukan. Baru kemudian setelah selesai salat jenazah didahulukan, baru kemudian salat sunnah ba'diyah boleh dilakukan. Supaya apa? Ini mayit segera diantarkan ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Para bapak, para ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, disebutkan dalam hadis sahih Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wada'atil janazatu fahtamala ar-rijal ala a'naqihim fa in kanat salihatan qalat qaddimuni qaddimuni wa in kanat ghayra salihatin qalat ya waylaha aina yadhhabuna biha yasma'u صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعقه. Apabila jenazah seseorang diletakkan dalam keranda kurung batang kalau bahasa kitanya, ini tidak pernah gagal Bapak Ibu sekalian kendaraan ini,
Kalau orang sudah masuk di dalam keranda ini pasti mati, Bapak Ibu sekalian. Ini kendaraan yang paling elit, Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini kendaraan penumpangnya cuma satu, sopirnya banyak, Bapak Ibu. Ini biasanya kita sopir satu, penumpangnya banyak. Ini penumpangnya satu, sopirnya banyak. Kurung batang, keranda. Para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu orang-orang mengangkatnya di atas pundak-pundak mereka, ala a'naqihim. Maka jika orang itu adalah orang yang saleh, maka ia berkata, qaddimuni, qaddimuni, kata dia, segerakan, segerakan, cepatlah, cepatlah, kata dia. Kenapa? Ini orang saleh sudah rindu dengan liang lahatnya, Bapak Ibu sekalian. Kita ni yang saleh-saleh ni, insya-Allah, yang rajin salat subuh berjamaah, rajin ikut pengajian, rajin sedekah sama orang juga baik, insya-Allah. Qaddimuni, qaddimuni, cepatlah, cepatlah. Aku sudah rindu dengan liang lahatku. Ini orang yang saleh. Maka harus disegerakan orang yang semacam ini, tidak boleh ditunda-tunda. Nunggu ini, nunggu itu, agak nunggu anak yang dari Jakarta, nunggu anak yang dari Irian Jaya misalnya. Kelamaan, Bapak Ibu. Mereka sudah ngomong, qaddimuni, qaddimuni. Para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang yang tidak saleh, orang yang bukan orang yang baik, dia akan berkata, ya wailaha, kata dia, aduh celakalah saya, mau dibawa kemana saya ini, kata dia. Ini ucapan orang-orang yang sudah meninggal dunia, orang-orang yang bukan orang saleh. Celaka saya ini, saya akan dibawa kemana? Maka semua manusia mendengar, semua makhluk mendengar perkataan orang ini. Dia minta ditangguhkan. Oh, nak dibawa kemana aku ini? Oh, semua makhluk mendengar perkataan dia ini, jeritan dia ini di atas keranda. Kecuali manusia tidak bisa mendengar, kata Rasulullah. Ini hadis Rasulullah, hadis sahih. Seandainya manusia bisa mendengar ini jeritan orang di atas keranda ini, maka manusia itu akan pingsan. Kalau baik, ini yang ngusung kerandanya dengar ini jeritan orang yang meninggal dunia, orang yang bukan orang saleh ini, dak katik yang nak ngusung kerandonya, Bapak Ibu sekalian. Dak katik ambulan yang galak mawak dia ke kuburannya, Bapak Ibu. Lari kocar kacir, Bapak Ibu. Lintang pukang. Para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini angan-angan orang yang sudah meninggal dunia untuk disegerakan kalau dia orang yang saleh, untuk ditangguhkan kalau orang yang bukan saleh. Kemudian yang kedua, angan-angan orang yang sudah meninggal dunia. Para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis yang panjang, mereka berangan-angan agar kiamat dipercepat datangnya. Disebut dalam hadis riwayat Imam Ahmad, dalam musnadnya Imam Ahmad, bahwasanya ketika orang dalam kubur dapat menjawab pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir, kemudian datang kabar gembira dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa ia termasuk penghuni syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hamba tersebut memohon kepada Allah agar hari kiamat dipercepat datangnya. Ini Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena dia sudah tahu tempatnya nanti di syurga, sudah tahu kedudukannya nanti di syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah,
cepatkanlah kiamat ini datang ya Allah, karena sudah rindu dengan syurga, syurga pun rindu dengan dirinya, Bapak Ibu. Adapun orang yang tidak saleh, orang yang buruk perangainya, Bapak Ibu, dia sudah tahu tempat bakal kembalinya nanti, yaitu di neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini kemudian ngomong sama Allah, ya Allah, kalau bisa kiamat ini ditunda ya Allah, kalau bisa kiamat tidak jadi ya Allah, biarlah aku di alam kubur baik ya Allah. Padahal dia tahu di alam kubur dia senantiasa setiap hari, setiap detik itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, disiksa oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tapi lebih baik di alam kubur daripada nanti di hari kiamat akan lebih dahsyat lagi siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, angan-angan orang yang sudah meninggal dunia, yaitu angan-angan orang yang mati syahid. Ini Bapak Ibu, angan-angan orang yang mati syahid. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasul bersabda, ma ahadun yadkhulul jannata yuhibbu an yarji'a ila ad-dunya walahu ma 'ala al-ardi min syai'in illa asy-syahid yatamanna an yarji'a ila ad-dunya fayaqtalu 10 marratin lima yara min al-karamah. Tidak ada seorang pun yang masuk surga kemudian ia ingin kembali lagi ke alam dunia kecuali orang yang mati syahid. Jadi tak kata orang yang masuk surga itu Bapak Ibu sekalian ingin balik lagi ke alam dunia. Kenapa? Karena mereka sudah tahu tempatnya lemak. Tempat di surga itu enak, segala macam ada Bapak Ibu, segala kenikmatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti mereka tak galak lagi kembali ke alam dunia. Tapi ada orang yang ingin dikembalikan lagi ke alam dunia, kata Rasul. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang mati syahid. Kenapa mereka minta dikembalikan ke alam dunia? Dia berangan-angan untuk kembali ke dunia lagi, kemudian mereka terbunuh sebanyak 10 kali di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini disebabkan kematian dalam keadaan mati syahid ini sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana ini disaksikan oleh mata kepala mereka sendiri ketika mereka mati syahid pada saat itu. Para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa sih kemuliaan orang-orang yang mati syahid ini? Sampai-sampai mereka yang mati syahid ini sudah diletakkan di surga, sudah dimasukkan ke dalam surga, tapi mereka ingin kembali lagi ke alam dunia untuk 10 kali lagi mati syahid. Berkali-kali mati syahid, berkali-kali terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lisyahid indallah 6 hisalin yughfar lahu fi awwal daf'atin wa yara maq'aduhu minal jannati. Yang pertama, orang yang mati syahid memiliki 7 keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dosanya akan diampuni sejak awal kematiannya. Begitu tebasan pedang mengenai tubuhnya, kemudian dia meninggal dunia,
dosa-dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu peluru menghujam ke jantungnya, ini orang yang mati syahid, dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa yara maq'aduhu minal jannati. Kemudian orang yang mati syahid ini diperlihatkan tempat tinggalnya atau kedudukannya di surga Allah Subhanahu wa taala. Ini dia sudah tahu tempat tinggalnya di surga itu bagaimana. Kedudukannya di surga itu bagaimana, Bapak Ibu. Tinggi derajatnya di surga sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dijaga dari siksa kubur. Ini luar biasanya, Bapak Ibu sekalian. Orang yang mati syahid itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa kubur. Dalam hadis ini Rasul sebutkan wa yujaru min azabil qabri. Orang yang mati syahid akan dijaga dari siksa kubur. Dia tidak akan mendapatkan siksa kubur sama sekali. Ini luar biasanya. Kemudian yang keempat, diberi keamanan dari perkara yang sangat luar biasa, yaitu dibangkitkan nantinya dari alam kubur ketika nanti di padang mahsyar. Ketika nanti orang-orang dibangkitkan dari alam kuburnya, Bapak Ibu sekalian, ini fitnah yang sangat luar biasa. Dikatakan oleh Rasulullah nanti ada orang yang dibangkitkan dengan rupa-rupa babi, ada yang dibangkitkan dengan rupa tikus, ada yang dibangkitkan dengan rupa anjing dan lain sebagainya. Ada yang merangkak, ada yang kemudian berjalan, kepalanya di bawah, kakinya di atas, ada yang ngesot, Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan amal perbuatannya waktu dia hidup di alam dunia. Maka orang yang mati syahid dihindarkan dari itu semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, kemuliaan orang yang mati syahid, mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kepalanya diberikan mahkota oleh Allah Subhanahu wa taala, mahkota yang sangat indah, yang satu permata yang ada di mahkota itu lebih berharga dari dunia dan seisinya, Bapak Ibu sekalian. Subhanallah. Kemudian yang keenam, ia akan dinikahkan dengan 70 bidadari. Nah, subhanallah, 70 bidadari. Satu bidadari saja luar biasa, Bapak Ibu. Maka banyak orang-orang yang kemudian kepingin mati syahid, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat-sahabat dulu yang berperang bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka sangat menginginkan ketika berperang mereka mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rindu mereka mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala ketika berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak katik dalam benak mereka berperang kemudian kebel, tak mempan senjata, Bapak Ibu, tak mempan ditembak, tak mempan diparang, tak mempan ditujah, Bapak Ibu. Tidak katik dalam pikiran mereka yang model macam itu. Mereka ingin ketika mereka berperang bersama Rasulullah, mereka mati dalam syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena begitu mulia orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. 70 bidadari, Bapak Ibu sekalian. Subhanallah. Kemudian yang ketujuh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ahmad, dalam Musnad Imam Ahmad ini, bahwasanya dia orang yang mati syahid ini diberikan hak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada 70 anggota keluarga dekatnya. Ini memberikan syafaat. Subhanallah. Inilah mulianya orang yang mati syahid, Bapak Ibu sekalian. Maka dia tidak akan merasakan yang namanya sakratul maut. Orang yang mati syahid tidak merasakan sakratul maut. Beda dengan orang yang tidak mati syahid.
Para bapak, para ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah angan-angan orang yang meninggal dunia, orang yang sudah wafat. Kemudian yang selanjutnya, lalu bagaimana angan-angan orang yang lalai selama dia hidup di dunia? Ini orang yang lalai. Tadi orang-orang yang saleh. Orang-orang yang saleh menginginkan dia segera dibawa ke liang lahatnya. Qaddimuni, qaddimuni. Kemudian dia berangan-angan segera kiamat ini datang. Kapan ya Allah kiamat datang ya Allah? Kenapa? Karena dia sudah tahu tempatnya di surga. Kemudian yang ketiga, angan-angan orang yang sudah meninggal dunia ingin diwafatkan dalam keadaan mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang saleh. Kemudian bagaimana dengan orang yang salah? Bagaimana dengan orang yang taleh, Bapak Ibu? Bagaimana dengan orang yang tidak saleh, orang yang brengsek, wong yang jabalan? Para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ingin mengeluarkan sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam firman Allah surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10 ini, dan belanjakanlah sebagian dari apa yang kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Rabb, wahai Tuhan kami, seandainya kematian ini bisa ditangguhkan barang sejenak ya Allah, walau hanya sebentar ya Allah, walau hanya semenit ya Allah, walau hanya 1 jam ya Allah, walau hanya 1 hari, tangguhkan kematian kami ini ya Allah. Apa yang akan mereka lakukan? Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Kami akan bersedekah, saya akan bersedekah ya Allah, dan saya akan menjadi orang-orang yang saleh ya Allah. Ini keinginan orang yang sudah mati, orang yang bukan orang yang saleh, Bapak Ibu. Mereka menyesal terhadap apa yang mereka lakukan di alam dunia ini. Tak pernah sedekah, Bapak Ibu sekalian. Tak pernah memberikan kepada fakir miskin. Tak pernah salat, tidak pernah jamaah, tidak pernah ngaji, tidak pernah tadarus Al-Quran, tidak pernah berzikir kepada Allah. Suka menipu orang lain, harta yang dia dapatkan harta yang haram. Maka orang yang semacam ini ingin ditunda kematiannya oleh Allah barang sejenak saja, supaya mereka dapat melakukan amal-amal saleh yang dulu mereka tinggalkan waktu mereka hidup di alam dunia. Maka Bapak Ibu, mumpung Allah masih berikan kita kesempatan hidup di alam dunia ini, Bapak Ibu sekalian, perbanyaklah amal saleh yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu sekalian. Apa itu amal saleh itu, Ustaz? Yang bisa kita lakukan ketika kita hidup di alam dunia ini? Ini ada sabda Rasulullah yang sangat bagus, Bapak Ibu sekalian, yang bisa mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afsus salam, afsus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu bil laili wan nasu niyam." Kata Rasulullah, "Tadkhulul jannata bisalam." Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 4 perkara yang dapat menghantarkan engkau ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan selamat, sehat, sentosa. Apa itu? Yang pertama, afsus salam, tebarkan salam.
dengan orang-orang saudara-saudara kita seiman, tebarkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat Allah dan juga keberkahan mudah-mudahan Allah berikan kepadamu. Ini Bapak Ibu doa orang-orang yang saleh kepada saudaranya. Ada 3 yang kita pinta ketika kita menebarkan salam ini. Apa? Keselamatan yang pertama. Mudah-mudahan selamat, tidak hanya pagi, tidak hanya siang, tidak hanya sore. Mudah-mudahan seluruh hari itu Allah selamatkan engkau. Assalamualaikum. Kemudian yang kedua, warahmatullah. Mudah-mudahan Allah merahmati engkau, memberikan engkau kasih sayangnya. Kemudian yang ketiga, wa barakatuh. Mudah-mudahan Allah berkahi engkau, berkahi pekerjaanmu, berkahi umurmu, berkahi anak-anakmu, berkahi pekerjaanmu, berkahi apapun yang ada dalam dirimu. Subhanallah. Ini doa seorang sahabat yang luar biasa kepada sahabatnya sesama muslim, Bapak Ibu sekalian. Tebarkan salam. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal yang dapat menghantarkan kita ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala apa itu? Wa at'imut ta'am, berikan makan kepada orang lain. Ini orang-orang yang beri makan macam ini Bapak Ibu, pagi-pagi sudah sedekah. Ini mudah-mudahan ini dimasukkan dalam syurga Allah dengan sejahtera Bapak Ibu sekalian. Tidak melihat waktu Bapak Ibu. Kalau kepingin sedekah, sedekah baik. Tidak harus malam Jumat, tidak harus subuh Jumat, tidak harus ada kematian, tidak harus ada marhaban, tidak harus ada khitanan, tidak harus ada pernikahan. Kita sedekah kepada orang lain. Kalau kerentek pengen sedekah, wah pecahnya pengen sedekah nih. Banyak sekali nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada saya. Saya sedekah, ingin berbagi kepada orang lain. Mudah-mudahan Allah berikan berkah kepada saya. Ini sedekah. Ada gorengan, ada kue apem Bapak Ibu, ada ketan, ada teloknya kadang-kala, ada nasi gemuknya Bapak Ibu sekalian. Wa at'imut ta'am, ini anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang memberi makan kepada orang lain, ini amal yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, wasilul arham, sambung tali silaturahim. Jangan pernah putus silaturahim. Orang yang memutuskan tali silaturahim la yadkhulul jannah, kata Rasulullah, qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim, tali persaudaraan, baik kepada sesama sahabat seiman maupun juga sesama saudara kandungnya sendiri. Kemudian yang keempat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkara yang dapat menghantarkan engkau dalam syurga Allah dengan sejahtera, dengan selamat, sehat, sentosa, apa itu? Wasallu bil laili wan nasu niyam. Engkau kerjakan salat malam sementara orang-orang lain masih tidur pulas di atas kasurnya, di dalam kamarnya yang nyaman. Para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada di antara ibu-ibu yang sudah bangun jam 3 malam, ada di antara bapak-bapak yang sudah bangun di sepertiga malam yang terakhir, jam 3:30, jam 4 sebelum subuh sudah bangun. Kemudian bebersih, mandi mungkin, atau cuman ngambil air wudhu saja, kemudian salat sunnah wudhu. Jadi yang pertama kita lakukan Bapak Ibu sekalian, setelah selesai kita wudhu di malam hari itu, di dini hari jam 3, jam 3:30 kita bangun, salat yang pertama salat sunnah wudhu. Belum masuk salat tahajud, salat sunnah wudhu dulu. Usalli sunnatal wudhu'i rak'ataini lillahi ta'ala. Kenapa itu dulu Ustaz?
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya Rasul mendengar terompah kakinya Bilal bin Rabah di surga Allah Subhanahu wa taala. Belum orangnya masuk surga, orangnya masih hidup, terompahnya sudah terdengar di surga, Bapak Ibu. Ditanya sama Rasulullah, Bilal, aku mendengar terompah kakimu di surga. Apa amal yang kau lakukan, wahai Bilal? Kata Rasulullah, ya Rasul, saya ini kalau habis wudu tidak pernah lepas salat sunnah ba'dal wudu, salat sunnah wudu. Subhanallah. Bilal bin Rabah, seorang budak belian yang hitam legam kulitnya, yang pendek badannya, yang pesek hidungnya, Bapak Ibu sekalian, masuk surga gara-gara ini salat sunnah wudu, Bapak Ibu sekalian. Maka kita yang mendengar hadis ini jangan pernah lepas habis wudu salat sunnah wudu, salat sunnah wudu, Bapak Ibu, karena luar biasa kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang mendawamkan salat sunnah wudu ini. Habis itu mungkin salat sunnah taubat, banyak dosa aku ini ya Allah, masih muda dulu, banyak salah jalan. Salat sunnah taubat, usalli sunnatat taubati rak'ataini lillahi ta'ala, Allahu akbar. Setelah salat sunnah taubat baru salat sunnah tahajud, salat sunnah hajat. Monggo Bapak Ibu sekalian, para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah perkara-perkara, kata Rasulullah, yang dapat menghantarkan engkau dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tadkhulul jannata bisalam, engkau akan dimasukkan oleh Allah dalam syurga dengan selamat, sejahtera, sehat, sentosa. Para bapak, para ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang pertama yaitu orang yang sudah wafat, orang yang sudah mati, orang yang sudah meninggal dunia. Angan-angan mereka yang pertama, orang yang tidak saleh ingin mengeluarkan sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian angan-angan mereka yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu angan-angan mereka orang yang sudah wafat ini bisa hidup lagi untuk melakukan amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 99, ayat yang ke-100, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hatta idza jaa ahadakumul mautu qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ketika kematian mendatangi salah seorang di antara kalian, kemudian dia berkata, dia sudah masuk ke liang lahatnya, sudah masuk di dalam kuburnya, sudah diuruk pakai tanah, kemudian dia baru menyesal, berangan-angan mereka, qala rabbirji'uni, ya Allah, ya Rabb, kata mereka, kembalikan kami lagi ke alam dunia ya Rabb. Untuk apa mereka minta dikembalikan ke alam dunia, Bapak Ibu? Apakah ingin menghabiskan harta yang mereka kumpulkan? Tidak. Apakah ingin berkumpul lagi bersama istrinya yang cantik, bersama anaknya yang lucu-lucu, bersama suaminya yang tampan, atau anaknya yang kemudian bisa dibanggakan? Tidak. Apakah mereka ingin haji dan umrah? Tidak. Mereka minta dikembalikan ke alam dunia. Rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu, kata mereka. Ya Allah, aku ingin beramal saleh ya Allah, yang dulu waktu hidup di dunia kau beri kami kesempatan, kami tidak lagi mau mengerjakan itu, tidak mengerjakan amal saleh ketika masih hidup di dunia. Apa kata Allah? Kalla, sekali-kali tidak akan bisa.
Innaha kalimatun, sesungguhnya itu hanya ucapan yang terlontar dari bibir mereka. Huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di belakang mereka ada yang namanya hijab barzakh, pembatas Bapak Ibu sekalian. Maka dinamakan alam barzakh, ada pembatas antara alam dunia dengan alam kubur. Tidak bisa ditembus. Ila yaumi yub'atsun, sampai mereka nanti dibangkitkan oleh Allah di alam kubur, di padang mahsyar nanti. Dibangkitkan di padang mahsyar di hari kiamat nanti. Maka tak katik wong yang mati kemudian pacak ngantu, Bapak Ibu sekalian. Oh si A ngantu, dak diterima bumi jasadnya. Oh si B itu jadi kunti, ya. Jadi pocong, Bapak Ibu sekalian. Idak kate, Bapak Ibu sekalian. Wong lah sudah mati, kemudian pacak ngantu. Kemudian ganggu anak cucungnya, Bapak Ibu sekalian. Merasuki anak cucungnya. Aku ini kakekmu dulu, ya. Ini yang merasuk. Aku ini bertugas ingin menjaga dirimu, anakku. Katik yang model macam itu, Bapak. Bohong. Ini jin galau-galau, Bapak Ibu sekalian. Ini kelakuan jin, Bapak Ibu sekalian. Ya, tanya ibai, wong model macam itu. Kau ni jin ya? Dia ngaku pasti, ini jin. Jadi tak katik wong yang sudah mati, kemudian pacak bangkit lagi, pacak merasuki orang yang masih hidup, Bapak Ibu sekalian. Para bapak, para ibu, ini kelakuan jin. Jin-jin zalim, jin-jin kafir, jin-jin fasik. Para bapak, para ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah orang-orang atau angan-angan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Jangan katakan bahwasanya angan-angan hanya milik orang yang hidup, tapi angan-angan pun milik orang yang sudah meninggal dunia. Wong yang sudah mati punya angan-angan, Bapak Ibu sekalian. Orang yang saleh angan-angannya segera kemudian dia diantarkan ke alam kuburnya. Jangan tunggu lagi, cepatlah, aku ini sudah kangen dengan liang lahat. Kemudian yang kedua, angan-angan orang yang saleh kalau pacak kiamat disegerakan. Kemudian yang ketiga, orang yang saleh kalau pacak, kalau mati syahid, jangan cuma sekali, berkali-kali, 10 kali minta dimatikan syahid lagi, karena mereka melihat luar biasa kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang mati syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, orang-orang yang bukan orang saleh, orang yang salah. Mereka minta dikembalikan hidup ke alam dunia. Angan-angan mereka yaitu ingin bersedekah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mumpung kita masih di dunia ini, banyak-banyak sedekah, Bapak Ibu. Sedekah inilah yang akan menjadi tameng bagi kita dari azab kuburnya Allah subhanahu wa ta'ala, yang akan menghantarkan kita nanti di syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Harta yang kita kumpulkan ketika kita mati akan diperebutkan oleh anak cucu kita, oleh istri dan suami kita. Pak Ibu, cincin yang kita sayang-sayang, kadang ada sekotak, ada cincin, ada giwang, ada kalung, ada gelang. Ketika kita mati tidak dibawa ke alam kubur. Kalau suami kawin lagi, ini milik istri mudanya, Bapak Ibu sekalian. Diberikan sama istri barunya. Ini mama, ini cincin peninggalan mendiang dulu, silakan mama mau pakai. Ini Bapak Ibu sekalian. Tapi harta yang kita tasarrufkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, inilah yang akan kekal abadi selama-lamanya. Para bapak, para ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itulah saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan subuh kali ini. Masih ada waktu 10 menit. Itu kita prepare, kita siapkan untuk ada pertanyaan. Kalau saja ada pertanyaan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira tidak hanya kita yang berada di sini, tapi umat Islam di dunia pun mengakui dan meyakini dan sering mengucapkan bahwasanya Allah Maha Pengasih lagi Penyayang. Tetapi di dalam Al-Quran, kalau nggak salah, ada yang menyebutkan bahwasanya
Api neraka yang menyala-nyala itu bahan bakarnya manusia. Kok bukan kayu? Padahal banyak kayu. Kok tidak belas kasihan gitu? Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan bapak ini sepertinya sepele, tapi juga bagus Bapak Ibu sekalian untuk kita renungi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, qu anfusakum, jagalah diri kalian sendiri. Ini dijaga diri-diri kita Bapak Ibu sekalian. Tadi sesuai dengan tadi yang hadis-hadis yang saya sampaikan. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Dan juga jaga keluarga kalian, anak-anak kalian. Yang wanita jangan sampai kemudian keluar rumah dengan tanpa memakai pakaian yang syar'i. Jangan sampai kemudian dia main TikTok, kemudian memperlihatkan auratnya, ditonton oleh jutaan orang Bapak Ibu sekalian, bisa didownload oleh jutaan orang, dilihat setiap hari. Setiap hari orang yang melihat tubuh anak kita yang tidak berbalut busana, yang sesuai syariat ini Bapak Ibu, maka tidak hanya anak gadis kita yang dapat dosa, tapi wong tua juga dapat dosa. Anak laki-laki kita jangan kemudian dibiar kebaya gaul segaul-gaulnya, punya pacar sano sini, ngerentengi budak gadis sano sini. Bapak Ibu sekalian, jangan sampai ini terjadi. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Istri kita, mak mano kita didik dia. Apakah dia kemudian keluar rumah dengan memakai hijab, memakai pakaian syar'i? Bagaimana dia cara dia bicara dengan orang lain? Ya kita didik dia dengan sebaik-baiknya. Ini keluarga kita, ini istri kita, ini anak-anak kita Bapak Ibu sekalian. Tanggungan jawab kita Bapak Ibu sekalian. Wa ahlikum nara, dan keluargamu nara, dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah. Di mana api neraka ini? Bahan bakarnya yaitu manusia Bapak Ibu sekalian. Dan juga batu-batuan. Wal hijarah, itu batu-batuan artinya. Yang mana bahan bakarnya? Ini kita bahan bakar neraka Bapak Ibu. Bukan bensin bahan bakarnya, bukan pertamak, bukan pertalit Bapak Ibu. Bukan juga yang namanya batu, pohon-pohonan yang kering, daun-daun yang kering, bukan. Tapi kita inilah yang jadi bahan bakar neraka itu, dibakar di neraka, murup gitu nih Bapak Ibu sekalian. Apakah langsung mati? Tidak. Lemak kalau langsung mati Bapak Ibu, begitu dibakar mati sudah, tidak katik lagi selanjutannya. Lemak. Ini tidak mati-mati. Mati dihidupkan lagi, mati dihidupkan lagi. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita Bapak Ibu. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Ketika kulit mereka terbakar, maka Allah akan ganti dengan kulit lain yang lebih baru, kata Allah. Kulit yang baru lagi diganti. Begitu digosok mereka dengan gosokan api neraka, disetrika mereka, kulitnya mengelupas Bapak Ibu. Dagingnya kemudian tanggal, daging kita ini tinggal tulang belulang, hancur tulang belulang, dijadikan lagi. Kulit ini kulit baru lagi. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena lewat kulit inilah mereka akan merasakan pedihnya azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak katik kulit, ya, tidak akan merasakan pedihnya azab Allah Bapak Ibu sekalian. Maka kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab, agar supaya mereka merasakan pedihnya azab Allah Subhanahu wa taala gara-gara mereka tidak beramal saleh sewaktu hidup di dunia.
Betul Bapak ya. Jadi apa yang dikatakan Bapak tadi betul, bahwasanya bahan bakar neraka itu adalah batu dan juga manusia. Manusia yang kemudian tidak mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak, nggih. Mudah-mudahan manfaat. Ada lagi, Ibu? Waalaikumsalam. Ini tentang mati syahid ini, Pak Ustaz. Nggih. Kalau kebanyakan kan kita dengar yang lebih kuat itu mati syahid itu adalah doa di jalan Allah, yaitu kalau zaman Nabi adalah perang. Namun dalam perkembangan sekarang banyak kita dengar bahwa mati syahid itu banyak. Antara lain misalnya ibu yang mati melahirkan, atau ada yang juga yang banyak sekarang disebutkan bahwa karena wabah virus ini termasuk mati syahid. Apakah hadisnya kuat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang bagus dari Bapak kita. Bapak siapa Pak? Bapak Lifran. Beliau bertanya, Ustadz, mati syahid itu setahu saya ada hadis Rasulullah yang mengabarkan bahwasanya tidak hanya berperang di jalan Allah. Nah, mati syahid ini ada mati syahid akhirat, dunia akhirat, Bapak Ibu sekalian. Ada mati syahid akhirat, ada mati syahid dunia, baik. Banyak macamnya mati syahid ini Bapak Ibu. Saya akan terangkan sedikit saja. Nanti selebihnya Bapak Ibu bisa baca nanti di buku mengenai mati syahid. Para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama mati syahid dunia akhirat, mati syahid akhirat. Ini orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Contoh, sahabat-sahabat yang bersama Rasul ketika berperang di perang-perang yang diadakan di zaman Rasulullah. Ada perang Tabuk, perang Uhud, perang Khandaq, ya, dan perang-perang yang lain sebagainya. Mereka mati terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala li'i'la'i kalimatillah, untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, untuk memuliakan Islam ini, mereka dihukumi mati syahid. Jadi ketika mereka mati berperang itu tidak usah lagi dikafani Bapak Ibu. Kafannya ya pakaian yang dia pakai itu. Supaya apa? Ini pakaian, ini darah, bercak-bercak darah. Ini sebagai saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka akan mendapatkan ini tadi, janji-janji dari Allah Subhanahu wa taala melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada orang yang mati syahid dunia, seperti ibu yang melahirkan, ketika dia kemudian meninggal dunia, ini tetap dikafankan, tetap kemudian dimandikan, kemudian disolatkan. Ini syahid dunia Bapak Ibu sekalian. Ada orang yang mati tenggelam, ya, nanti dia akan mendapatkan yang namanya kemuliaan orang yang mati syahid. Tapi di dunia tetap diperlakukan seperti apa adanya orang yang meninggal dunia. Kemudian orang yang mati karena wabah, betul apa yang dikatakan Bapak, bahwasanya orang yang mati karena wabah penyakit ta'un dalam masa Rasulullah, ada wabah penyakit ta'un, ada wabah kolera, ya, dan lain sebagainya di masa-masa dulu. Kemudian ada wabah malaria, ada wabah apalagi banyak sekali, dan termasuk pada saat pandemi ini, pandemi COVID-19 pada saat sekarang ini, orang yang mati pada saat wabah COVID-19 ini dihukumi sebagai dia syahid dunia Bapak Ibu sekalian. Tetap dia kemudian dikafankan, kemudian disalatkan, dimandikan Bapak Ibu sekalian, dan nanti dia akan mendapatkan kemuliaan orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak jawaban dari saya. Betul apa yang Bapak katakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pas jam 6 tepat, itu saja yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan dapat dipetik manfaatnya dalam rangka untuk meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup sama-sama pengajian kita pada subuh kali ini dengan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan berkumpulnya kita
di Masjid Nur Huda Jakabaring ini menjadi cikal bakal bertemunya kita kembali di syurga Allah Subhanahu wa taala bersama dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa ala niyyatil qabul wa husulil ma'amul bisihah wa afiyah wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah.